ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang fitnah terhadap Zaid bin Arqam, di mana Zaid bin Arqam mendengar langsung dari mulut si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam sebuah peperangan mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak, bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Zaid bin Arqam menyampaikan ucapan buruk si munafik ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah tidak mengatakan itu. Maka Zaid bin Arqam dituduh memfitnah, dusta. Alhamdulillah masih zaman wahyu. Idza ja'akal munafiqun, dan seterusnya mengungkap bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini justru yang memfitnah. Ini bab tentang bolehnya ghibah. Saya kira ini sudah ya. Kemudian Hindun, ini pengulangan. (1535) ya. Kita ulang sebentar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasul, Abu Sufyan suamiku bakhil, pelit. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu. Tidak memberikan nafkah kepadaku dan anak-anakku apa yang mencukupi aku dan anak-anakku. Maka aku ambil hartanya, aku ambil uangnya, wa huwa la ya'lam. Dalam keadaan Abu Sufyan tidak tahu. Berarti mencuri. Apa jawab Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ambillah yang cukup bagimu dan anak-anakmu, bil ma'ruf, sekedarnya, sepantasnya, tentu tidak berlebih-lebihan. Keluar hukum dari sini sudah kita bahas juga bahwa boleh, ini kan ghibah. Si Hindun menggibah suaminya Abu Sufyan pelit, dan Nabi tidak menegur Hindun, "Hus, jangan begitu, itu ghibah suami." Boleh. Ada tentu Hindun dalam rangka untuk mencari tahu apa hukumnya. Bolehkah seorang istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami? Jawabnya boleh, apabila suami itu bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, sementara uangnya ada, uangnya banyak, kecuali memang tidak ada, dan Rasul tidak mengatakan
lain kali jangan sebut namamu dan nama suamimu gitu. Udah pakai contoh saja. Bolehkah seorang istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami? Begitu mestinya nanyanya, nggak usah menyebutnya nama. Nabi nggak bilang begitu. Berarti boleh menyebut nama, boleh untuk sebuah kasus. Minta fatwa. Dan menarik di sini, Nabi tidak memanggil Abu Sufyan. Kemudian dipertemukan. Betulkah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena ini sekedar fatwa. Untuk memberikan fatwa tidak perlu memanggil kedua belah pihak. Beda dengan menjatuhkan hukuman. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang berhak, ini tidak berhak. Tentu dua-duanya harus dipanggil. Karena ini sekedar fatwa masalah hukum, maka Nabi tidak memanggil Abu Sufyan. Cukup menjawab, oh boleh. Karena sekedar fatwa. Lumayan banyak fawaid, saya pilihkan beberapa saja. وفيه جواز استماع كلام الأجنبية عن الحكم والإفتاء. Boleh bagi seorang laki-laki mendengarkan ucapan wanita ajnabi. Apa ajnabi? Bukan mahram. Ada syubhat di sebagian orang-orang hizbiyin, harakiyin bahwa tidak boleh. Tidak boleh. Dalam hal ini mereka gulu. Bahkan kita saksikan di rumah-rumah mereka itu ada hordeng untuk menyekat laki dan perempuan, padahal sudah pakai jilbab. Dulu tahun 90-an ramai seperti itu. Orang-orang hizbiyin, harakiyin dalam hal ini gulu. Laki dan perempuan itu betul-betul tidak boleh berinteraksi dalam bentuk apapun. Jadi kalau ngobrol pun harus dibalik tirai, padahal sudah pakai jilbab. Apa seperti itu Nabi? Tidak. Lihat, nggak ada riwayat. Seandainya Hindun itu ada batas antara Hindun dengan Nabi, tentu akan disebut. Dan ini bukan satu dua. Banyak wanita-wanita sahabiyah datang kepada Nabi. Istrinya Ibnu Mas'ud pernah, istrinya Abu Bakar pernah, dan lain-lain, istrinya Amr bin As pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ngobrol dengan Nabi, dan tidak ada hijab yang menghalangi. Hari ini sebagian orang-orang hizbi haraki seperti itu. Jelas ini, dan begitulah kerusakan manhaj, kesalahan manhaj merembet ke kesalahan pemahaman yang lain. Wujubu nafaqati qadimil mar'ati 'ala az-zawj. Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah berupa pelayan untuk istrinya. Jadi bukan tanggung jawab istri, tapi tetap suami. Ketika seorang wanita butuh pelayan, pembantu, maka tetap itu kewajiban suami. Jawazul qada'i ala ghaib, boleh menentukan hukum kepada orang yang tidak ada di hadapannya, ghaib. Abu Sufyan kan ghaib, tidak ada di hadapan Nabi, tapi diputuskan hukumannya bahwa harta dia, uang dia boleh diambil oleh indun istrinya,
dengan cara Abu Sufyan tidak tahu. Satu lagi, jawazu khuruj zawjati min baiti zawjiha li hajatin idza udina laha. Bolehnya seorang istri keluar dari rumah suami untuk sebuah hajat, ya, tentu dengan syarat diizinkan oleh suami. Adapun keluar kota, walaupun suami mengizinkan, tetap tidak boleh, kecuali bersama mahram. Adapun keluar rumah, suami berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Adapun keluar kota safar tanpa mahram, suami tidak berhak mengizinkan, karena sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka suami tidak boleh menghalalkan. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, suami berhak mengharamkan. Keluar rumah kan halal, boleh kan? Tapi suami berhak mengharamkan, artinya melarang, jangan mendatangi rumah tetangga, mendatangi rumah adik, kakak, kan halal, boleh, mubah. Tapi kalau suami melarang, ya jadi haram. Paham ya? Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, suami boleh mengharamkan, maksudnya melarang. Adapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, suami tidak berhak menghalalkan. Ya, kita tinggalkan bab 256 ini, bab tentang bolehnya ghibah. Sekarang kita masuk bab baru 257, tahrimun namimati, haramnya namimah. Kita sering dengar apa itu namimah. Apa kata beliau tentang namimah? Wahia naqlul kalami bainan nasi ala jihadil ifsad. Namimah adalah menyampaikan, menyebarkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan berakibat kerusakan. Kalau saya enggak sampaikan berita itu kepada antum nggak ada masalah, ya. Begitu saya sampaikan, antum marah, antum tersinggung, antum alap, antum mau nyerang si fulan, berarti saya ini namimah, ya. Apa kira-kira bahasa kita namimah? Iya, kira-kira mungkin adu domba, ya. Sudah menjadi bahasa yang dikenal, ya, adu domba. Ya mungkin hanya anak kecil yang nanya, "Mang dombanya di mana?" Gitu, ya. Oh, di Garut sana ada diadu dombanya, ya. Anak kecil mungkin nggak tahu, antum insya Allah paham adu domba, ya. Mengadu domba sudah menjadi bahasa Indonesia dan dikenal. Ya, mungkin tepat diterjemahkan dengan adu domba. Namimah, naqlul kalami bainan nas ala jihadil ifsad, menyebarkan ucapan seseorang kepada orang lain dan tujuannya adalah supaya muncul kerusakan, permusuhan, kebencian, bahkan perang. Maka hati-hati, hati-hati.
ini biasanya penyakit para wanita yang berat untuk menyimpan rahasia itu. Untuk kaum laki-laki insyaallah bisa kuat ya. Ya udah diam, nggak usah sampaikan. Nah, kadang para wanita berat untuk tidak menyampaikan. Ketika disampaikan muncul keburukan, walaupun tidak bohong, walaupun betul. Ya. Nah, nanti ada tingkatannya. Kalau bohong termasuk di sini, lebih dahsyat lagi. Tutlaqu hadhihi al-kalimatu al-khabithatu fi lisan al-Arab ala ma'anin. Istilah namimah ini di kalangan orang-orang Arab itu ada beberapa makna. Disebutkan oleh beliau di sini 3. Yang pertama, ini at-tawrishu wal-ighra'u wa raf'ul hadithi ala wajhi al-isha'ati wal-ifsad. Jadi menyampaikan, menyebarkan ucapan orang kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi kerusakan, permusuhan, kebencian, seperti tadi. Yang kedua, tazyinul kalam bil kadzib. Ini lebih dahsyat lagi. Ucapannya itu dihias-hias dengan kebohongan. Ini lebih buruk lagi. Ya, ada tingkatannya. Yang ketiga, alladzi la yumsikul ahaditsa wa la yahfaduha. Orang yang tidak bisa menahan dan menyimpan ucapan. Dengar 100 disampaikan 100, dengar 1000 disampaikan 1000. Kafa bil mar'i kadiban, kata Nabi. Cukup seseorang disebut pendusta ketika apa? Menyampaikan apapun yang dia dengar. Jadi seolah tidak ada tidak ada rem, tidak ada filter dalam dirinya. Apapun yang masuk ke telinganya disampaikan kepada orang lain. Ini pun masuk ke dalam kategori namimah. Dan namimah ini saking kayanya bahasa Arab ya, kadang disebut qatta, qassas, darraj, ghamaz, hammaz, ma'is, mammaz. Jadi luar biasa bahasa Arab hanya untuk mengatakan adu domba. Dan ada tingkatannya. Begitu kayanya bahasa Arab. Kalau disebutkan semuanya ada istilahnya seperti ini. Kalau ditambah-tambah ada istilahnya. Kalau ada kebohongan ada istilahnya. Dan seterusnya. Beliau membawakan apa yang terdapat di awal-awal surat Nun, hammazin masya'in binami. Orang-orang yang mencaci, memaki, adu domba, namimah. Lalu beliau membawakan ancaman Allah dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dilafadzkan berupa ucapan kecuali ada raqib, ada atid. Ini ancaman bagi, maksud raqib dan atid ini bukan malaikat ya, tapi sifat dari malaikat pencatat ini. Raqibun atidun, selalu mengawasi, selalu menjaga. Maka tidak tepat dan tidak benar kalau dikatakan ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kemudian Ridwan ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Israel, ini Israiliyat. Malaikat Israel
Kata-kata Israel, istilah Israel ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ada di Al-Quran dan Sunnah hanya Jibril, Mikail, Israfil berselisih tentang kesahihannya. Kemudian Malik, tidak ada perselisihan Malik. Kemudian Munkar Nakir, berarti yang jelas-jelas sahih 5 itu: Jibril, Mikail, Malik, Munkar Nakir. Selebihnya adalah kewajibannya, tugasnya, seperti malakul maut, malaikat kematian, pencabut nyawa. Tidak disebut namanya, entah siapa namanya. Kalau di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, ya tadi Israel. Tapi kan kita tidak boleh berpegang kepada Taurat dan Injil. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak boleh kita berpegang. Kemudian Hamalatul Arsy, pemikul Ars, tidak disebut namanya kan. Kemudian penjaga gunung, sama, tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya yang sahih ya cuma tadi 5 tadi ya. Ya, kita masuk hadis pertama 1536. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Akan jelaskan oleh beliau apa yang dimaksud tidak masuk surga. Apa betul-betul kekal di neraka selama-lamanya atau tidak? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa? Namma, isim fa'il dari namimah, pelaku dari namimah itu, tukang adu domba, tukang menyebarkan berita gosip yang dari penyebaran itu terjadi permusuhan, perkelahian, dan seterusnya. Hari ini luar biasa ya. Kalau dulu barangkali butuh waktu berhari, berbulan, hari ini dalam hitungan detik ya. Ucapan si fulan, ucapan si A yang menyakiti hati si B itu langsung dalam hitungan detik. Luar biasa fitnahnya. Maka diancam oleh Allah di sini lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, masalah, betulkah dia tidak akan masuk surga selama-lamanya walaupun beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin betul adanya siksa kubur, surga, neraka, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, dia yakin, bertauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, salat 5 waktu dengan berjamaah dan seterusnya. Tapi dia sering menyebarkan berita gosip yang dari penyebaran itu akhirnya terjadi permusuhan, kebencian, peperangan dan seterusnya. Apa betul-betul dia tidak masuk surga sama sekali, kekal di neraka? Kalau iya, berarti dia sama dengan musyrik, dia sama dengan kafir. Padahal kan tidak. Allah Maha Adil ya. Apalagi dia salat 5 waktu berjamaah di masjid dan seterusnya. Maka para imam memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud tidak akan masuk surga adalah ketika orang-orang seperti dia masuk surga gitu. Di antara sekian triliun manusia pasti ada yang sama, pahalanya sama, dosanya sama,
kebaikannya sama antara mungkin 2 orang, mungkin 5 orang, banyak sekali, triliunan, bukan miliaran lagi saya kira ya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sekarang saja sudah berapa miliar, belum nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, dan seterusnya. Pasti ada insya Allah yang sama, pahala dan dosanya itu sama, keutamaannya itu sama, taruhlah antara si A dan si B. Nah mestinya kan masuk surga Pak itu bersamaan, karena memang dosa dan pahalanya sama. Nah tapi si A sudah masuk surga, si B belum. Kenapa? Kenapa belum? Karena dia namimah tadi. Karena dia namimah, maka dikatakan tidak masuk surga. Mestinya dia sudah masuk surga. Kenapa para imam menjelaskan seperti ini? Karena tadi, karena tidak mungkin orang yang beriman, bertauhid kok kekal di neraka selama-lamanya. Kan bisa saja beriman, bertauhid, manhaj benar, tapi dia namimah, bisa saja kan? Tidak tertutup kemungkinan. Maka begitulah ayat-ayat, hadis-hadis yang mengatakan tidak masuk surga atau kekal di neraka. Bahkan di ayat dikatakan ada orang kekal di neraka, khalidan fiha. Dan dikatakan di ayat itu tidak syirik, tidak kafir, tapi membunuh. Padahal jelas membunuh tidak kafir, belum sampai kepada kafir, belum sampai kepada syirik. Kecuali dia menghalalkan pembunuhan, sudah jelas kafir. Seandainya dia menghalalkan namimah itu, ya jelas kafir. Ini tentu bukan namimah doang, bukan membunuh doang, ya banyak sekali, ratusan mungkin ribuan. Menghalalkan babi, ya kafir. Menghalalkan darah, kafir. Menghalalkan zina, kafir. Meyakini salat tidak wajib, kafir. Jilbab tidak wajib, kafir, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Bukan cuma ini. Siapapun yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kafir. Beda dengan tidak melakukan yang wajib, belum kafir, dosa besar. Tidak salat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, dosa yang sangat besar, tapi belum kafir kalau dia masih meyakini bahwa salat itu wajib, puasa itu wajib, zakat, haji itu wajib bagi yang mampu. Atau orang yang berzina, minum khamr, berjudi, sudah kafir? Belum. Asal dia masih mengakui kalau berzina itu haram, berjudi itu haram, mabuk itu haram. Ya, muttafaqun alaih. Ada 3 dari hadis tadi. Yang pertama, yanbaghi liman hasalat lahun namimatu alla yusaddiqa man namma lahu. Wajib bagi seseorang yang terkena namimah, menjadi korban namimah, ada orang yang namimah di hadapan dia, alla yusaddiqa man namma lahu, jangan percaya. Jangan percaya. Si fulan datang kepada kita, dia menyampaikan, si A itu ngomong begini-begini, jangan percaya ya. Namimah terus jangan dianggap. alla yusaddiqa man namma lahu wa la yadhunnu biman namma anhu, dan jangan suudzon kepada orang yang dia gunjing, dia namimahkan ya. Ini sangat-sangat jauh kita dari praktek ini. Biasanya kita langsung gitu ya, iya ya. Jangan percaya, hukum asalnya udah, jangan percaya. Walaupun mungkin dia benar, karena lebih baik menyampaikan apa tidak menyampaikan? Tidak kan? Kok dia menyampaikan?
Antum tahu nggak? Dia ngomong begini-begini. Dia bilang antum penipu, antum pendusta, antum pemabuk dan seterusnya. Udah, jangan dipercaya omongan itu. Jangan suudzon bahwa dia ngomong seperti atau tidak. Wala yabhatsu an tahqiqi ma dzukira. Jangan cari tahu benar apa enggak. Langsung telepon yang bersangkutan. Salah. Wala yabhatsu an tahqiqi ma dzukira. Jangan cari tahu benar apa dia ngomong seperti itu. Jangan, sudah tutup. Bahkan kalau mau suudzon kepada yang lapor itu, jangan kepada dia. Sudah tutup. Kalau semua kata orang tentang diri kita sampai telinga kita pusing, seolah-olah kita ini orang baik, orang suci, jarang dosa. Ketika ada yang ngomongin kita marah. Ini jangankan kita, para sahabat, nggak usah para sahabat, Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada yang ngomongin beliau banyak. Itu manusia semulia beliau, yang surga hanya akan terbuka ketika beliau satu-satunya manusia yang bisa berhak membuka gerbang surga. Masih diomong, apalagi kita. Maka jangan GR kita bahwa orang pasti senang semua sama saya. Nggak boleh ada orang benci kepada saya kan orang baik. Nabi alaihi salatu wassalam masih dicaci maki, dijelek-jelekkan, apalagi kita. Jangan pernah mencari ridho manusia. Ingat ucapan Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatul la tudrak. Diridhoi oleh manusia adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai, terwujud. Maka jangan menjadi tujuan kita disukai orang, dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan menjadi tujuan. Para sahabat luar biasa dalam hal ini. Orang mau ngomong apa, biarin. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah tidak murka. Kalau ridho Allah tercapai insya Allah. Kalau mencari ridho manusia, manusia kan bukan satu grup. Manusia di sekeliling kita puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kok ingin mendapatkan ridho mereka? Ya besar. Carilah ridho satu zat, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah kan cuma satu. Maka mencari ridho Allah bisa. Mencari ridho manusia tidak akan bisa. Wa ayyanhahu wa yubbiha lahu fi'lahu. Dan larang dia, cegah, stop, jangan teruskan. Gitu. Apalagi bukan menyangkut kita, menyangkut si A, si B yang tidak ada di hadapan kita. Stop, jangan teruskan. Wa dzalika litahdzirir Rasul sallallahu alaihi wasallam minhu. Kenapa? Karena ini sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk surga. Maka buruk sekali orang ini. Jangan diberi tempat, jangan diberi waktu, jangan diberi kesempatan. Stop. Yang kedua, man istahallan namimata. Barang siapa yang menghalalkan namimah. Beliau mengambil pendapat, berarti tidak masuk surga itu kalau menghalalkan. Man istahallan namimata. Barang siapa yang menghalalkan namimah. Kan jelas namimah haram. Kok dihalalkan? Wa huwa alimun bihurmatiha. Dan dia tahu bahwa namimah itu haram. Yuharrimullahu alaihi al-jannah. Maka Allah haramkan surga bagi dia. Kalau ini jelas, tidak ada pertentangan.
Tidak ada khilaf lagi banyak ulama. Sudah jelas karena dia menghalalkan yang haram. Berarti menyaingi Allah dan Rasul. Ada yang berhak menghalalkan, mengharamkan hanya Allah lewat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka siapapun yang menyaingi Allah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kafir. Dan dia tahu. Kalau dia tidak tahu, misalnya baru saja masuk Islam, lalu sudah baca syahadat, sudah sholat, lalu dia nyari-nyari daging babi, ya, bagi dia halal, orang nggak tahu. Tentu bukan seperti itu yang dimaksud. Wa illam yastahillaha fahuwa tahtal masyiah. Adapun orang yang namimah tapi dia tidak menghalalkan, dia tetap ngaku yakin bahwa namimah adalah haram, maka dia bisik-bisik ketika namimah itu, maka dia tahtal masyiah. Ahlus sunnah mempunyai istilah yang hak, yaitu tahtal masyiah. Orang yang nasibnya terserah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab, Allah siksa di neraka. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Ini salah satu keyakinan besar Ahlus Sunnah yang tidak ada pada diri Khawarij, tidak ada pada diri Mu'tazilah. Ahlus Sunnah memiliki kaidah besar ini. Ada orang-orang yang tahtal masyiah, nasibnya terserah Allah. Pelacur, penjudi, pemabuk, dan seterusnya. Ini tahtal masyiah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau siksa, siksa. Terserah Allah. Yang terakhir, yajibu bughdun namami li'anna Allah yubghidu. Wajib kita membenci namimah itu dan orang yang melakukan namimah itu. Kenapa? Karena Allah membenci. Masa Allah membenci, kita mencintai? Ya. Apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita membencinya. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita mencintai. Sekali lagi, jangan diberi kesempatan, jangan diberi hak orang yang namimah itu, karena buruk sekali, sangat buruk sekali. Pasti ya, namanya orang dalam kehidupan sehari-hari, namanya masalah itu ada. Nah, jangan nambah-nambah masalah lagi dengan menyebarkan berita itu. Cukup ditutup, ya, tidak perlu orang lain tahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.